Mohon izin share screen, Bu, Bapak sekalian. Ya. Sambil makan. Waktunya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Dr. Andes Ridwan Momo MSI selaku penguji, yang saya hormati Ibu Niputu Dewi SEMM selaku coach, yang saya hormati Bapak Ghazali SKM selaku mentor, dan yang saya hormati Ibu Basdiani Sukreso selaku evaluator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi pelayanan asuhan keperawatan yang ringkas, jelas, dan tepat melalui inovasi e-book Smart ICVCU dan akses barcode QR di ruangan intensif kardiovaskular care unit ICVCU UPT RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan serta observasi yang saya lakukan, saya menemukan 5 isu di dalam ruangan ICVCU, di mana isu pertama yaitu belum optimalnya pelayanan asuhan keperawatan yang ringkas, cepat, dan tepat. Yang kedua, belum optimalnya kepatuhan keluarga pasien terhadap jam berkunjung. Yang ketiga, belum optimalnya pengetahuan keluarga pasien terhadap pengelolaan sampah atau pemisahan sampah medis. Yang keempat, belum optimalnya pengetahuan keluarga terhadap kondisi pasien. Kemudian yang kelima, belum optimalnya pengetahuan keluarga pasien tentang 6 langkah mencuci tangan. Kemudian dari kelima isu ini dilakukan analisis isu APKL yang bertujuan untuk menguji kualitas kelayakan dari isu tersebut, di mana dari analisis ini ditemukan 3 isu yang memenuhi syarat. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua, belum optimalnya kepatuhan keluarga pasien terhadap jam berkunjung. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengetahuan keluarga terhadap kondisi pasien yang dirawat. Selanjutnya, dari ketiga isu tersebut yang memenuhi syarat, kemudian dilakukan analisis isu USG, yaitu tujuannya untuk menentukan urutan prioritas isu, di mana dari ketiga isu tersebut dilakukan scoring. Ditemukan isu strategis yang perlu diselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan asuhan keperawatan yang ringkas, cepat, dan tepat di ruangan ICVCU RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, dampak analisis isu, di mana apabila isu belum optimalnya pelayanan asuhan keperawatan yang ringkas, cepat, dan tepat di ruangan ICVCU RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah tidak segera ditangani, maka akan menurunkan mutu pelayanan keperawatan, khususnya dalam asuhan keperawatan. Sehingga melalui isu tersebut diangkatlah satu gagasan kreatif, di mana di sini membuat inovasi pembuatan e-book Smart ICVCU dan akses barcode QR. Selanjutnya dari gagasan ide tersebut disusunlah rancangan aktualisasi terdiri dari 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan rancangan kegiatan aktualisasi terdiri dari 3 tahapan. Kemudian kegiatan kedua membuat e-book Smart ICVCU terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Yang ketiga membuat dan mencetak barcode QR Smart ICVCU terdiri dari 4 tahap kegiatan. Kemudian kegiatan keempat sosialisasi e-book Smart ICVCU terdiri dari 4 tahap kegiatan. Kemudian kegiatan yang kelima melakukan observasi penerapan e-book Smart ICVCU dalam pelayanan asuhan keperawatan terdiri dari 4 tahap kegiatan. Kemudian yang keenam, melakukan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan dan kepuasan pengguna e-book Smart ICVCU dan akses barcode QR terdiri dari 4 tahap kegiatan. Kemudian dari jadwal aktualisasi saya, yang pertama yaitu Juni minggu keempat melakukan persiapan rancangan kegiatan aktualisasi, Juni minggu keempat dan Juli minggu ke-1 dan ke-2 membuat e-book Smart ICVCU, serta yang Juli minggu ke-2 membuat dan mencetak barcode QR Smart ICVCU. Kemudian pada
bulan Juli minggu kedua sosialisasi Ibu Smart STVCU, Juli minggu ketiga melakukan observasi penerapan Ibu Smart STVCU, dan terakhir pada Juli minggu keempat saya melakukan evaluasi pelayanan asuhan perawatan. Kemudian saya mohon izin kepada Bapak Penguji, saya akan menggambarkan satu kegiatan dari kegiatan aktualisasi saya, yaitu kegiatan keempat, sosialisasi e-book Smart STVCU, di mana kegiatan ini keterkaitan di agenda 3, yaitu manajemen ASN, di mana seorang ASN mampu mengelola pelaksanaan kegiatan secara profesional, dan Smart ASN, penyusunan media dan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan perangkat digital. Tahapan pertama, menyiapkan materi sosialisasi, output dan hasilnya yaitu soft file PowerPoint, materi sosialisasi, kemudian keterkaitan nilai yang pertama orientasi pelayanan, menyiapkan materi sosialisasi dengan baik, mudah dipahami, kemudian akuntabel, totalitas dalam menyusun materi sosialisasi sebagai wujud dan tanggung jawab, kemudian nilai kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik untuk menyusun materi sosialisasi, kemudian adaptif secara kreatif membuat media yang akan digunakan untuk sosialisasi. Tahapan kedua, melaksanakan sosialisasi kepada teman perawat di ruangan STVCU RSUD Undata. Hasil outputnya itu dokumentasi kegiatan, keterkaitan nilai berorientasi pelayanan, menyampaikan sosialisasi dengan baik dan mudah dipahami, akuntabel, melaksanakan sosialisasi dengan penuh tanggung jawab, kemudian yang kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, menyampaikan materi sosialisasi Ibu Smart STVCU, kemudian harmonis, melaksanakan sosialisasi dengan baik, menghargai setiap orang apapun latar belakang dan pengembangan lingkungan, yang membangun lingkungan sosialisasi yang kondusif, kemudian adaptif, bersikap proaktif dan antusias, serta cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dilakukan saat sosialisasi, kemudian nilai kolaboratif, mengembangkan nilai kolaboratif ini membangun kerjasama antara teman sejawat, bekerjasama menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi. Kemudian kegiatan ketiga memberikan link dan barcode QR e-book Smart STVCU, output hasil dokumentasi kegiatan, kemudian nilai keterkaitannya berorientasi pelayanan, memberikan barcode QR, membantu perawat dengan mudah mengakses e-book Smart STVCU dan melakukan perubahan tiada henti, kompeten, barcode QR membantu rekan sejawat belajar, adaptif, memberikan link dan barcode QR e-book Smart STVCU merupakan hasil dari inovasi dan pengembangan kreativitas. Kemudian tahap aktivitas simulasi penggunaan link dan barcode QR e-book Smart STVCU. Outputnya dokumentasi kegiatan, kemudian nilai keterkaitan simulasi berorientasi pelayanan, simulasi penggunaan link dan barcode QR merupakan wujud dari perbaikan tiada henti dilaksanakan dengan ramah dan solutif. Kemudian kompeten, simulasi, akses barcode QR membantu rekan sejawat untuk belajar, adaptif, bertindak proaktif saat pelaksanaan simulasi, penggunaan link dan barcode STVCU, kolaboratif dengan simulasi dapat menggerakkan pemanfaatan link dan barcode QR STVCU agar terwujud pelayanan asuhan keperawatan yang ringkas, jelas dan tepat, serta dengan kesediaan teman sejawat dalam melakukan simulasi sebagai wujud dalam membangun kerjasama dalam sosialisasi. Kemudian kegiatan ini terkait dengan visi misi Provinsi Sulawesi Tengah, gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Dan misi pertama meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui sistem pendidikan dan kesehatan dasar, serta misi yang ke-8 meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi, berbasis informasi dan integrasi, dan dijalankan secara sistematis dan digital. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu Moderator.
Terima kasih. Anu lagi saya kan. Ya, terima kasih Bapak Yudi atas presentasinya. Sudah. Dan selanjutnya kami silahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan gambaran dukungan secara singkat atas pelaksanaan aktualisasi tempat kerja nantinya. Tapi Pak, kami silahkan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Penguji, yang saya hormati Ibu Moderator dan Coach. Tadi peserta sudah memaparkan rencana aktualisasi. Perlu saya perkenalkan kembali bahwa Pak Yudi ini bekerja di ruangan ICTCU Rumah Sakit Undata atau Intensif Kardiovaskuler Unit Care, khusus penanganan penyakit jantung yang sangat bermasalah dan perlu perhatian dan penanganan terus-menerus oleh petugas di ruangan, perawat di ruangannya di Undata, karena perawat-perawat yang bertugas di ruangan tersebut punya kompetensi tersendiri, harus ada sertifikat jantung, sertifikat untuk penanganan jantung, kateterisasi jantung, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan isu yang diangkat oleh peserta tadi, bahwa itu di sana banyak isu yang selalu muncul di ruangan perawatan. Dan isu yang tertinggi di sini itu optimalisasi pelayanan asuhan keperawatan yang ringkas dan cepat dan tepat melalui inovasi. Jadi bila mana asuhan keperawatan tidak optimal, namanya penyakit jantung bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal atau bisa terjadi kematian bila penanganan kurang perhatian. Olehnya itu kami juga di Undata, saya juga sebagai mentornya dan atasannya, selalu memantau adik-adik semua perawat yang di tempat-tempat yang tersendiri penyakit jantung. Karena di rumah sakit jantung, Pak, rencana sebagai promosi juga ke depan kita di Undata ini, rumah sakit Undata jadi pusat rujukan jantung. Itu Dokter Heri bilang. Jadi kita sudah ini pusat rujukan jantung dari semua, karena kita sementara mempersiapkan sedikit demi sedikit. Sudah ada ruangan khusus. Jadi Pak Yudi ini salah satunya di situ nanti, dan berapa nanti, dan ruangan tersendiri. Jadi sesuai dengan rancangan aktualisasi ini, saya selaku mentor juga menyadari mungkin banyak masukan-masukan dari Bapak untuk perbaikan rancangan-rancangan ini, dan saya selalu penegasan di sini nilai-nilai ASN, berakhlak dan sebagainya, itu yang kita terapkan untuk merawat pasien yang sakit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor atas dukungan ya. Wah, kita ini harus mendaftarkan wajah dan nama ke depan Pak Yudi ini, karena ke depannya kita tidak pernah tahu. Waduh, Pak Yudi jangan lupa. Oke, saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Penguji untuk memberikan tanggapan serta saran-sarannya atas terlaksananya rancangan tersebut. Tapi Pak, kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan tetap semangat ya Pak Yudi, Ya, walaupun hari sudah menjelang malam. Betul Kak, betul Ibu Kos bilang kita harus memperlihatkan wajah kita kepada Pak Yudi, apalagi dengan umur saya seperti ini. Tapi makanya saya tidak berani lagi bertanya, karena kalau saya bertanya terlalu sulit. Dia bilang pas saya datang dengan tempat ini memang yang bagus saya. Apa oksigennya? Langsung oksigennya dicabut saja ya. Ya Pak Yudi, yang saya hormati Ibu Kos, Ibu Niputu Dewi Setianingsi, yang saya hormati kembali Pak Ghazali, mentor. Pak Ghazali sebagai apa di Undata? Kepala Seksi Perawatan dan Pelayanan. Jadi menangani petugas yang di ruangan satu shift, satu kerja perawat dan bidan. Yang gitu, tanggung jawab saya
Karena umur kami ini harus banyak mendaftar sama Pak Ghazali supaya kalau ada apa-apa Terima kasih, Pak. Pak Ghazali butuh kamar, boleh? Ya, Boleh Pak Pak Ghazali? Kadis. Iya, Pak Kadisos, ya. Dinas Sosial. Mantan. Pak Kadis. Pak Yudi, Baik, siap, Pak. saya lupa juga, Ibu Mas Diani Sukri masih hadir, Ibu evaluator, alhamdulillah. Oh, masih hadir, alhamdulillah. Saya ini dari sudah 40 orang ini mau ke 60 tambah 1 61 sudah ke 60 ini saya menguji walaupun masih pemula, tapi insya Allah hari ini ke 50 ini 51 ke depan ini akan saya menguji. Baru kali ini saya mendapatkan judul terpanjang di dunia, maksudnya seperti ular. Saya saja membacanya sampai puyeng sampai kepala. Makanya pantas kalau Pak Yudi ini berada di ruangan jantung. Karena saya tadi yang tidak penyakit jantung seperti jantungan saya melihat ini judul ini. Apa tidak bisa diringkas lagi ini? Memang seperti ini sudah. ICVCU. Pak. Sebenarnya itu bisa disingkat, Pak. Cuman karena di lembar cover depan jadi diuraikan jadi intensive care. Betul, memang betul. Itu memang usulan saya harus diuraikan semua baru disingkat. Nah, terus Pak Yudi, dengan panjangnya judul ini, dengan menggunakan kata optimalisasi, sanggup tidak Pak Yudi untuk mengoptimalkan? Apa yang Pak Yudi mau optimalkan di sini? Apakah inovasinya, atau pelayanannya, apa SDM-nya, atau metodenya dalam rangka pengasuhan keperawatan ini? Kira-kira. Karena kalau saya baca-baca ini ada seperti peningkatan begitu ya. Peningkatan pelayanan biar ringkas, cepat, tepat. Jadi kalau kira-kira kalau yang saya katakan tadi, apa yang Pak Yudi ingin optimalkan? Baik, terima kasih Pak. Saya akan coba menjelaskan. Jadi kalau untuk peningkatan, yang pertama itu dari sisi SDM-nya Pak. Jadi dengan adanya e-book Smart SCTV ini diharapkan SDM itu makin terbantu untuk pengetahuannya, kemudian prosesnya juga yang tadinya saat melakukan tindakan asuhan keperawatan, pengoperasian alat atau perhitungan obat yang begitu lama, akhirnya dengan adanya e-book kemudian bisa diakses melalui QR barcode ini, jadi bisa lebih cepat. Yang tadinya kita menghitung dosis obat, misalkan butuh waktu berapa menit, dengan adanya ini di-scan, kemudian tidak lama bisa keluar rumusnya dan bisa diaplikasikan. Kemudian yang kedua juga itu menyangkut dengan seperti metodenya Pak. Jadi yang kemarin kita masih misalkan perlu membuka buku lagi, itu kan juga sangat memakan waktu begitu Pak. Sedangkan di ICVCU itu kan produknya itu observasi yang terus-menerus, kemudian tindakan resusitasi, keadaan pasien yang tidak bisa ditebak, sehingga dibutuhkan suatu kayak inovasi biar pekerjaan itu lebih cepat, sehingga pelayanan keperawatan juga bisa lebih bermutu Pak, berkualitas. Suaranya Pak tidak terdengar, tapi berarti memang Pak Yudi ini ingin meningkatkan apa yang sudah teman-teman perawat lakukan dan ingin meningkatkan bagaimana metode yang tadinya dari 10 menit bisa ditingkatkan menjadi 5 menit, bahkan bisa ditingkatkan menjadi 1 menit. Siap, itu bisa terukur. Ya, makanya saya bilang memang optimalisasi ini itulah serangkaian proses. Memang semua proses ini cocok menggunakan optimalisasi. Tetapi kita sebagai ASN yang mendukung nilai-nilai dasar berakhlak ini, untuk mengukur optimalisasi itu susah.
Karena ada sedikit nilai ASN, salah satu nilai ASN harus menjaga perasaan. Bayangkan kalau Pak Yudi mengatakan sama mereka yang sudah bekerja 1 hari penuh dengan melihat mengurus orang yang jantungan semua ini, terus tiba-tiba Pak Yudi diangkat jadi CPNS, langsung Pak Yudi bilang, saya akan mengoptimalkan semua kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan. Apakah itu tersinggung atau tidak? Iya, Pak. Tapi kalau Anda akan katakan bahwa teman-teman, kebetulan saya ada inovasi nih, ada e-book ini, nanti kita coba apa yang sudah kamu lakukan, kita coba tingkatkan dari nilai 5 kita tingkatkan menjadi nilai 7, dari nilai sekian, dari kecepatan kita tingkatkan. Itu orang tidak akan tersinggung. Orang bilang, oh iya betul Pak, karena Bapak memang ya. Tapi kalau mengoptimalkan seseorang bekerja, itu nilai-nilai ASN salah satunya ada harmonis, itu bagaimana Anda menerapkan di situ. Karena saya lihat Anda ini menerapkan semua nilai-nilai berakhlak ini di setiap kegiatan data. Dan itu memang mestinya, karena melihat yang Anda lakukan begitu kompleks, dan ini menyangkut perasaan, menyangkut lagi orang banyak, menyangkut kehidupan, bagaimana teman-teman yang sudah stres supaya tidak stres, bagaimana kita teman-teman yang sudah bekerja, Bapak harus menyuruh menggunakan e-book yang tadinya mereka tidak paham, harus belajar lagi, di sebelah ini pasien sudah gawat. Itu kalau Anda tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu, setengah mati. Tapi saya berharap Pak Yudi bisa melaksanakan itu, bisa. Karena saya lihat dari body dan tampan dan wajah Bapak ini, saya rasa bisa semua melakukan. Karena saya lihat dengan lesung pipinya dan senyumnya ini, baru pegang pasien sudah sehat. Mudah-mudahan. Amin. Pak. Lihat Pak Yudi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau saya nanti datang sakit, dengan Pak Yudi cuma pegang, alhamdulillah saya sudah bisa pulang. Amin. Amin, Pak. Insya Allah, Pak. Tapi lebih bagus tidak usah ke sana, Pak. Iya, Pak Yudi yang panggil saya gitu. Pak Yudi bilang, pokoknya untuk kami tidak menerima Pak Ridwan di sini. Iya, begitu saja, sehat terus. Berarti Pak Yudi yang akan kita tingkatkan ini dari semua sisi, baik SDM-nya, karena ini melalui proses untuk bagaimana masuk ke ruang ICU, dan bagaimana metodenya itu dengan ibu ini, bagaimana melaksanakan metode. Mudah-mudahan semua yang akan ditingkatkan ini Pak Yudi bisa laksanakan. Bisa. Ya, Pak. Oke, terus yang kedua, saya ingin tanya, apakah dengan rancangan aktualisasi ini, apakah tidak mempengaruhi SPM atau apa di situ? Atau mungkin jadi yang SPM yang sudah ada, mungkin menjadi berubah atau bagaimana? Coba saya minta penjelasan Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak. Kalau dengan STM Pak, dengan adanya inovasi ini justru maka meningkatkan mutu dari pelayanan keperawatan sehingga dapat meningkatkan nilai Pak dari rumah sakit. Contoh seperti apa? Misalkan yang pelayanan kepada pasien itu tadi dengan adanya inovasi e-book tersebut, jadi waktu yang digunakan itu tidak begitu banyak dalam melakukan asuhan keperawatan. Misalkan pada saat melakukan pengkajian sampai melakukan evaluasi, saat pendokumentasian itu tidak membutuhkan waktu lama dengan adanya e-book ini, karena mudah diakses, kemudian ditempatkan juga barcode-nya di tempat-tempat yang dimana perawat bisa akses. Misalkan pada saat melakukan pemberian terapi pengobatan, misalkan obat-obat yang high alar, perhitungan rumus, jadi saya sudah menempelkan stiker barcode di depan ruang persiapan obat. Ketika ada yang mereka kira-kira terpikirkan kurang, dia scan barcode-nya, e-book-nya muncul, rumusnya juga muncul Pak di dalam. Begitu Pak. Mana yang lebih penting, barcode QR itu atau e-book? Barcode itu untuk mengaksesnya Pak, kemudian e-book itu isi di dalam barcode-nya Pak. Isi dalam barcode-nya. Iya, isi dalam barcode-nya. Iya, satu Pak. Jadi maksudnya kenapa Anda pakai dan? Kenapa Anda mengatakan dan? E-book Smart ICU dan.
Iya Pak, maksudnya ibu Dan- itu tadi kan e-booknya diaksesnya pakai barcode Pak. Maksudnya e-book ini membantu, tapi kalau kita hanya menggunakan link itu tidak terlalu ini Pak. Kalau kita menggunakan barcode lebih cepat aksesnya lagi. Yang tadinya e-book memang hanya betul-betul membantu, dengan adanya barcode lebih cepat lagi Pak. Kalau begitu nanti ibu kos dicarikan, berarti bukan Dan. Mungkin begini, tapi saya langsung saja Pak. Ya. Kenapa saya lihat Pak Yudi menggunakan Dan? Karena dalam proses pembuatannya pun e-book itu dibuat sendiri, kemudian QR code-nya itu juga sendiri. Ya, jadi nanti juga penggunaannya itu masing-masing, karena untuk kunci masuknya di ini dulu barcode-nya, QR-nya itu di-scan dulu, kemudian baru terbuka. Dan itu sesuai kebutuhan, nanti e-book-nya itu membuka diri sesuai kebutuhan apa yang akan dicari. Berarti terbalik penempatannya terbalik. Oh, ya. Ya, boleh. QR itu dulu baru ya, barcode QR-nya itu baru e-book-nya mungkin. Ya, terbalik supaya jadi tidak usah pakai menggunakan kata inovasi. Langsung saja melalui akses barcode KIR dan e-book smart itu. Jadi bisa mengurangi sedikit, tidak usah menggunakan inovasi, langsung melalui akses barcode QR dan e-book smart. Ini dihilangkan saja dulu karena sudah terulang lagi di sini. Di ruangan, di ruangan ini jadi agak sedikit memperpendek itu judul. Atau boleh juga, Bapak penguji, boleh juga pakai QR code saja. Karena secara otomatis kalau sudah pakai itu QR itu otomatis kan di dalamnya ada e-booknya, cuman memang yang rasa-rasanya eman karena dia usahanya berat juga bikin e-book ini, salah satu usaha yang berat gitu. Baru tidak dimunculkan. Tapi kalau menurut saya enggak usah dimunculkan, enggak apa-apa. Tapi orang juga yang tahu teknologi itu pasti ngerti bahwa kalau sudah pakai QR itu di dalamnya tuh fasilitasnya pasti luas dan kerja berat untuk menghasilkan fasilitas tersebut. Gitu. Nanti begini Pak, betul tadi berbasis QR barcode. Nanti jadi berbasis QR barcode titik. Nah jadi nanti Bapak bikin deskripsi inovasinya, deskripsi gagasan nanti kita bahas. Supaya dijelaskan panjang lebar di dalamnya ada e-book begitu. Ya, supaya bisa memperkecil sedikit judul. Ini kalau tadi ini, kenapa saya baru catat sekarang? Waktu jam 12 malam, baru saya lihat judulmu, saya sudah langsung pingsan. Daripada saya pingsan, saya tutup, saya tidur. Kenapa? Baru melihat judulmu, sudah panjang, sangat susah diucapkan, apalagi mau bacanya. Tapi setelah saya lihat orangnya, ternyata casing tidak menunjukkan yang di dalamnya. Casing boleh tidak bagus, ternyata dalamnya bagus. Contoh seperti ini, judul casing boleh seperti ini, seperti panjang lebar, tapi ternyata orangnya tidak panjang lebar. Dia secara tegas dan menjelaskan dengan bagus. Ya Pak Yudi, terima kasih. Ini sangat bagus Pak Yudi. Saya minta Pak Yudi nanti diaktualisasi. Pak Yudi bisa lebih bagus supaya kita bisa menonjolkan satu dari kelompok kita ini bisa menjadi 10 besar. Nanti saya dengan Ibu Coach untuk bagaimana caranya supaya Pak Yudi ini bisa kita antarkan, karena ini judul yang sangat bagus kalau saya melihat ini. Cuma mungkin barangkali yang betul saran dari Ibu Coach bahwa karena di barcode itu sudah ada e-book di dalamnya, tapi kalau dari sisi lagi berakhlak, bagaimana menghargai hasil karya orang lain, betul. Kasihan lagi e-booknya ini lagi. Nanti Yudi bilang, ibu ini bilang mendalami semua berakhlak, tapi saya punya hasil karya tidak. Ini e-book smart e-book ini ya, smart e-book. Jadi memang betul-betul. Iya. Ini mudah-mudahan itulah tantangan kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berbuat harus sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak ini. Setiap kita baru mau
ingat lagi berakhlak, tidak jadi lagi. Setiap kita ingin marah, ingat berakhlak, tidak jadi lagi marah. Tapi saya yakin dan percaya kalau lihat wajahnya Yudi, Pak Yudi tidak pernah marah. Cocok ditempatkan di bagian jantung. Baik, Dan kasih, Pak. Tenang jantungnya orang. kalau Pak Yudi ditempatkan bagian orang yang patah-patah tulang, langsung diusir Pak Yudi ini. Saya sudah kesakitan, Pak Yudi cuma senyum. Tapi pas di jantung cocok. Jadi dia yang memang cocok, dia melamar. Ini dia yang lamar apa? Apa? Jabatan apa? Ahli pertama perawat, Pak. Perawat. Memang bagian jantung untuk merawat jantung orang jantung. Ya cocok dengan wajahnya. Kalau bagaimana kalau dia melamar di orang patah tulang, di ruangan patah tulang, baru model seperti Yudi ini, mungkin orang-orang bisa lari atau melempar Yudi ini. Saya sudah kesakitan, dia cuma senyum-senyum saja. Tapi pas tempat. Oke, terima kasih Yudi. Ya, Sukses makasih selalu. banyak, Pak. Makasih, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Yudi juga mau menerima dengan senang hati. Ya, Pak. Karena tiada lain niat kami dengan Ibu Kos ini adalah bagaimana Yudi menjadi yang terbaik, bagaimana hasil karya Yudi ini dilihat orang, dibaca orang, dan orang senang membacanya, dan orang juga akan melihat siapa sih yang ujinya, siapa sih yang kosnya. Oh pantas, yang dia punya kos Ibu Dewi, pengujinya Parin. Oh ya pantas, makanya judulnya bagus. Seperti itu saja tujuan. Tidak ada tujuan untuk membongkar-bongkar hasil karya kalian. Kami sangat menghargai hasil karya kalian. Terima kasih. Ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak penguji. Tapi untuk Pak Yudi, nanti Bapak sebelum kita coaching perbaikan, Bapak boleh pikir-pikir saja lagi mana yang lebih menjadi core-nya, apakah smart e-book-nya atau barcode QR-nya, ya. Jadi nanti kita bisa geser ke peningkatan pelayanan asuhan keperawatan. Tidak usah pakai yang ringkas dan cepat, langsung saja peningkatan pelayanan asuhan keperawatan berbasis QR barcode atau ya QR barcode di ruang intensif bla 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 UPT RSUD Umdata Provinsi Sulawesi Tengah. Singkat kan? Siap. Ya karena ya, ringkas, cepat dan tepat ini sudah SOP, toh? Ya. Oke. Iya, sudah SOP-nya asuhan keperawatan. Tidak, Pak, bukan. Bukan. Iya, bukan, Pak. Oh, bukan Ibu Dewi. Iya, biarlah. Ringkas, cepat dan tepat. Oke, siap. Ringkas, cepat dan tepat. Itu idenya Iya, Pak Pak. Yudi. Iya, Pak. Iya, maksudnya dengan adanya ini, Pak, jadi lebih mudah, Lebih ringkas. lebih ringkas, lebih cepat tapi tepat begitu. Nanti bertanggung jawab loh, saya masih melaksanakan nilai-nilai dasar ASN secara utuh berakhlak. Nanti Jadi kembali mana yang terbaik. ya, terima kasih Bapak penguji, Pak Yudi. Nanti deskripsinya dibuatkan ya supaya terjelaskan betul-betul yang kehebatan dari yang Bapak buat ini. Jadi nanti kita ketemu lagi. Terima kasih, sukses Pak Yudi, sukses selalu. Bapak mentor, terima kasih banyak. Bapak penguji, terima kasih. Ibu Kos, kalau bisa kasihan untuk tetap menghargai ini karena saya mencoba ini menjadi perwakilan untuk kelompok kita untuk ke depan. Ya. Karena judul ini saya bagus dan memang betul-betul kecil tapi bermanfaat. Mudah-mudahan kasihan apa ide-ide Bapak ini masih bisa tertuang di dalam suatu judul ini. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Siap. Nanti kalaupun diperlangsing atau diperingkas, nanti tidak yang hal-hal prinsipnya. Iya. Terima kasih Bapak mentor, terima kasih Bapak penguji, terima kasih, sukses Pak Yudi. Senyum terus. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Mas Diani. Makasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Kos dan juga penguji. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Ghazali selaku mentor. Terima kasih Pak Ghazali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ibu semua. Oke, makasih banyak. Sukses ya. Ya Pak.